Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramaharani dengan NIM 60400119012 dari kelas Fisika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Fisika Statistik. Baik, langsung saja yang pertama mengenai perbedaan dari partikel klasik, boson, dan fermion. Yang pertama, partikel klasik. Setiap spin partikelnya berjarak cukup berjauhan sehingga fungsi gelombang tidak tertumpang. Partikelnya dapat dibedakan, ukuran ruang selnya lebih kecil, serta sel dapat diisi lebih dari satu partikel. Adapun contoh dari partikel klasik adalah molekul gas. Yang kedua, partikel boson. Spin 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsi gelombangnya simetrik terhadap pertukaran label sel. Partikel yang cenderung bergerombol dengan partikel sejenis dan hanya bergantung untuk sistem. Contoh dari partikel boson adalah foton dalam rongga, fonon dalam zat padat, helium cair pada temperatur rendah. Selanjutnya yang ketiga, partikel fermion. Spinnya 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Fungsi gelombang antisimetri terhadap pertukaran label partikel. Yang kedua, partikelnya tidak dapat dibedakan dan hanya diisi oleh satu partikel dengan delegasi tingkat energi bergantung dari volume. Adapun contoh dari partikel fermion yaitu elektron bebas dalam logam. Yang kedua, soal mengenai peluang termodinamika keadaan makro suatu partikel tidak terbedakan adalah WMB sama dengan N faktorial Pi GJ pangkat NJ per NJ faktorial. Buktikan bahwa fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann atau MB dapat dituliskan seperti NBE sama dengan QJ per XP dikurang alfa tambah beta EJ. Yang pertama, dilakukan cara penataan partikel sehingga diperoleh bobot konfigurasi W MB sama dengan F dikali NS. Yang kedua, karena sistem terisolasi, maka syarat batasnya adalah Dn sama dengan 0 sama dengan sigma Dn sama dengan 0 dan Du sama dengan 0 dengan sigma EJ DNJ sama dengan 0. Yang ketiga, memaksimumkan W ln W sama dengan W sama dengan N faktorial Pi GJ pangkat NJ per NJ faktorial dengan W totalnya sama dengan sigma WK. Yang keempat, dengan pendekatan pengali tak tentu Lagrange dengan menentukan Wmax-nya dengan cara dW ditambah alfa Dn ditambah beta Du yang berasal dari dW ditambah Dn ditambah Du alfa dan beta, di mana alfa dan beta ini adalah fungsi Lagrange. Ini adalah Lagrange. Selanjutnya memaksimumkan W-nya yaitu dengan sigma do WK
per dn dikali do nj ditambah alfa sigma anj ditambah beta sigma ej dikali dnj sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima, dengan menggunakan formula Stirling yang didapatkan dari persamaan keempat, yaitu didapatkan dln w ditambah alfa dn ditambah beta du. Yang keenam, menyelesaikan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan mengganti beta sama dengan 1 per kt dan alfa sama dengan ek per kt dengan cara ln n faktorial sama dengan n ln n dikurang n. lnw-nya sama dengan w ln w dikurang n. Misalnya ln g faktorial sama dengan g ln g dikurang g. ln x faktorial sama dengan x ln x dikurang x. Dimana selanjutnya do ln w ditambah alfa dj nj nya ditambah beta du sama dengan 0. Sigma ln gj per nj dikali du ditambah alfa sigma dnj ditambah beta sigma ej dnj sama dengan 0. Selanjutnya sama dengan sigma ln gj per nj ditambah alfa ditambah beta ej dikali dnj sama dengan 0. Sama dengan ln gj per nj ditambah alfa ditambah beta ej sama dengan 0. Ln gj per nj sama dengan minus alfa ditambah beta ej. Selanjutnya gj per nj sama dengan eksponensial xp dikurang alfa
ditambah beta EJ. NJ sama dengan GJ dikali EXP alfa ditambah beta EJ. Ini adalah distribusi MB-nya, Maxwell-Boltzmann. Adapun fungsi statistik MB-nya adalah F NJ sama dengan GJ dikali XP alfa ditambah beta EJ. Yang kedua, distribusi MB-nya, M-nya sama dengan NJ sama dengan GJ dikali EXP alfa ditambah beta EJ. Yang ketiga, Fermi-Dirac. Di mana NJ dikali EXP sama dengan alfa ditambah beta kali EJ ditambah 1. NJ-nya EXP alfa ditambah beta EJ min 1. FNJ sama dengan GJ kali EXP alfa ditambah EJ per KT. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.